Kali ini kita akan tambahkan fitur untuk menampilkan data yang berada dalam tong sampah atau trash. Pertama-tama kita langsung ke backend blog index blade PHP. Kemudian di bagian box header, mari kita tambahkan dua link di sebelah kanan. Refresh. Oke, sekarang di kanan sudah tampil dua link. Jika kita klik linknya, di URL akan tampil status yang kita klik. Nanti kita akan memanfaatkan nilai dari status ini untuk menentukan apakah data yang akan ditampilkan adalah data yang berada dalam tong sampah atau bukan. Sepertinya link ini agak naik, kita coba tambahkan padding agar terlihat agak turun. Misalnya 7 pixel di atas dan bawah. Fresh. Oke. Sekarang mari kita buka file backend blog controller dan loncat ke method index. Di sini kita definisikan satu parameter dari object request. Kemudian kita cek apakah di address bar ada definisi status. Dan status ini bernilai trash. Jika iya, kita tampilkan hanya data yang ada di dalam trash. Kita copy saja dari kode di bawahnya dan kita panggil metode onlyTrash untuk menampilkan hanya data yang ada di dalam trash. Kita juga perlu penanda untuk menampilkan data dalam trash atau bukan. Di dalam else, kita tampilkan semua data, yaitu data yang tidak berada dalam trash atau tong sampah. Dan di sini kita tidak akan menampilkan data dalam trash, jadi kita set nilainya dengan false. Dan jangan lupa kita lewatkan juga variable onlyTrash ke view. Kita coba klik link all, tampaknya tidak ada perubahan. Coba kita klik link trash, dan sekarang ditampilkan data-data yang berada dalam trash. Tapi di sini kita tidak memerlukan link edit dan juga delete. Sebaliknya, kita akan tampilkan link untuk restore dan juga hapus secara permanen. Kemudian untuk status publikasi, saya rasa juga perlu kita hilangkan. Mari kita pindahkan tabel untuk menampilkan daftar tulisan ini. Kita seleksi, cut, dan di sini kita cek nilai dari onlyTrash yang telah kita siapkan di blog controller. Jika nilai onlyTrash bernilai true, kita include file partial table trash, yaitu tabel khusus untuk menampilkan data-data dalam trash. Sebaliknya, kita include file partial table, yaitu untuk menampilkan data tulisan yang tidak dihapus. Sekarang mari kita buat file baru, simpan dengan nama tabel blade PHP, kemudian paste kode tadi di sini. Selanjutnya, kita save as file ini dengan nama tabel trash blade PHP. Di file ini, mari kita modifikasi linknya. Pertama-tama kita tambahkan atribut title dengan keterangan restore. Kemudian untuk rutenya kita gunakan rute backend blog restore. Ikonnya kita ganti menjadi ikon refresh misalnya. Kemudian kita tambahkan atribut title untuk tombol ini dengan keterangan delete permanen. Kita ganti ikonnya menjadi tanda silang FA times, dan tidak lupa kita ganti rute untuk form, yaitu backend blog force destroy. Kemudian kita hilangkan status publikasi tulisan. Selanjutnya mari kita buatkan rute untuk force destroy tadi. Rute ini akan kita petakan ke backend blog controller method force destroy. Sekarang mari kita buatkan metode force destroy di blog controller.
Kita ambil dulu post berdasarkan ID. Dan kita panggil juga metode onlyTrust atau juga withTrust. Kemudian untuk benar-benar menghapus dari database, kita panggil metode forceDelete. Setelah itu kita redirect halaman. Agar tetap berada dalam halaman trust, kita juga lewatkan query stringnya di sini. Kemudian kita simpan pesan dalam session. Sekarang kita coba restore satu data dalam trust. Ups, muncul error. Ini dikarenakan rute restore ini menggunakan metode put, sedangkan di sini kita menggunakan metode get. Jadi mari kita kembali ke tabel trust. Kita duplikasi formnya. Kita pindahkan pembuka ini ke bawah. Dan kita tutup form untuk restore data. Dan kita sesuaikan metode dan rutenya. Refresh. Sekarang tombolnya terlihat bertumpuk. Ini karena form mempunyai CSS property display block secara default. Jadi mari kita ganti stylenya menjadi inline block. Refresh. Kita coba restore lagi. Oke, sekarang sudah berhasil dipindahkan dari tong sampah. Sekarang kita coba hapus satu data secara permanen. Oke, sekarang data berhasil dihapus dari database. Jika kita ingin menampilkan pesan konfirmasi sebelum melakukan hapus data secara permanen, tinggal tambahkan saja fungsi confirm di dalam atribut onClick dari tombol delete permanen. Sekarang kita coba hapus. Oke, pesan konfirmasi sudah muncul. Jika kita pilih cancel, proses hapus data secara permanen tidak akan dilakukan. Demikian sebaliknya. Pada video selanjutnya, kita akan bahas bagaimana menghapus gambar dan juga gambar thumbnail dari tulisan ketika kita hapus data secara permanen. Selain itu, kita juga akan perbaiki masalah paginasi halaman saat menampilkan data dalam trust dan juga menampilkan link untuk filter tulisan berdasarkan status publikasi tulisan.